Ada sejumlah pandangan terkait apakah orang yang telah meninggal dunia atau jenazah di alam kubur itu bisa mendengar suara orang-orang yang masih hidup. Sebagian ulama berpandangan orang yang telah meninggal bisa mendengar perkataan orang yang masih hidup, dan sebagian lagi yang lainnya berpendapat bahwa orang meninggal tidak bisa mendengar apapun dari orang-orang yang masih hidup. Nah, dua pendapat ini sama-sama memegang dalil. Lalu, manakah yang harus kita ikuti dan mana seharusnya kita imani? Nah, tentang apakah mayit bisa mendengar? Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pada asalnya, kita wajib meyakini bahwa orang yang sudah mati tidak bisa beramal lagi, termasuk di dalamnya masalah pendengaran. Mereka tidak bisa lagi mendengar orang yang hidup, dan dalam hal ini juga diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ketika seorang insan mati, terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Namun terdapat dalil-dalil yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal bisa mendengar pada kondisi tertentu, sehingga para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini hingga menjadi 2 pendapat. Nah, pendapat yang pertama, ulama yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa mendengar sama sekali. Dan pendapat kedua, ulama yang mengatakan bahwa orang mati hanya bisa mendengar pada sebagian keadaan saja, tidak secara mutlak. Nah, adapun pendapat yang mengatakan bahwa orang mati bisa mendengar secara mutlak setiap saat, tidak diketahui ada ulama yang berpendapat demikian. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan, saya tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat bahwa orang mati bisa mendengar secara mutlak sebagaimana ketika ia masih hidup. Dan setahu saya tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Nah, kemudian tentang pendapat pertama, yaitu ulama yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa mendengar sama sekali. Nah, ini adalah pendapat sebagian sahabat. Di antaranya adalah Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Ini juga merupakan pendapat jumhur ulama madhab dan dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nah, mereka berhujjah dengan banyak sekali dalil. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, yang mana sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang mati bisa mendengar. Quran Surat An-Naml ayat 80. Dan Allah Ta'ala berfirman juga, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang mati itu dapat mendengar. Quran Surat Ar-Rum ayat 52. Dan juga dalam firman-Nya yang lain, dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Quran Surat Fatir ayat 22. Dan juga dalam firman yang lain, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Quran Surat Fatir ayat 13-14. Nah, kemudian dan dalil dari As-Sunnah diantaranya ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat yang berterbangan di muka bumi untuk menyampaikan salam umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasai. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa beliau SAW tidak bisa mendengar salamnya kaum muslimin setelah beliau meninggal. Andaikan beliau Nabi Muhammad SAW bisa mendengar, tentu tidak butuh adanya para malaikat yang menyampaikan salam kepada beliau. Dan jika beliau SAW saja tidak bisa mendengar orang yang hidup, maka lebih lagi orang selain beliau. Dan jika saja beliau tidak bisa mendengar setelah meninggalnya, maka mustahil bahwa beliau akan bangkit dari kubur menghampiri umat-umatnya walaupun dengan ruhnya saja. Jadi bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sekalipun dia tidak bisa mendengar setelah beliau mati. Jadi bahwasanya sudah jelas bahwa jika Nabi Muhammad SAW mendengar saja setelah meninggal tidak bisa, maka beliau juga tidak bisa menghampiri umatnya saat setelah mati, maupun itu dengan ruhnya sendiri. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW memerintahkan para sahabat ketika perang Badr untuk menguburkan 20 lebih mayat tokoh-tokoh kaum Quraisy. Kemudian mereka pun dilemparkan ke dalam sumur-sumur yang ada di Badr dalam keadaan busuk dan bau. Dan kebiasaan beliau jika menampakkan diri pada suatu kaum, maka beliau bermalam di sebuah tanah lapang selama 3 malam. Dan ketika berada di Badr, di hari ketiga beliau meminta untuk disiapkan kendaraannya. Lalu beliau memacunya, kemudian beliau berjalan dan diikuti oleh para sahabatnya. Dan mereka berkata, tidaklah kami berpendapat beliau keluar melainkan untuk menunaikan kebutuhannya.
sampai ketika beliau berdiri di sisi sebuah sumur. Kemudian mulailah beliau memanggil nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apa kalian suka seandainya kalian dulu taat kepada Allah dan Rasulnya? Apakah kalian mendapati apa yang dijanjikan Rob kalian adalah benar? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, wahai Nabiullah, mengapa engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak memiliki ruh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah kalian lebih mendengar dari mereka atas apa yang aku katakan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Nah, dalam hadis ini Umar mengatakan, mengapa engkau berbicara kepada jasad yang sudah tidak memiliki ruh? Yang mana ini menunjukkan beliau memahami bahwa mayit tidak bisa lagi mendengar, dan Rasulullah tidak mengingkari pemahaman Umar tersebut. Lalu kemudian dalam pendapat kedua, yaitu ulama yang mengatakan bahwa orang mati hanya bisa mendengar pada sebagian keadaan saja, tidak secara mutlak. Nah, di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Jarir at-Tabari, Ibnu Qutaibah, Ibnu Al-Qayyim, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dalil mereka diantaranya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seorang hamba baru dikuburkan dan orang-orang mulai pergi dari kuburnya, maka ia akan mendengar suara hentakan sandal mereka. Setelah itu akan datang dua malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menyebutkan bahwa orang yang mati dapat mendengar suara hentakan kaki para pengantarnya, dan ini menunjukkan bahwa ia tidak mendengar segala hal dan tidak bisa mendengar secara mutlak. Dengan demikian juga hadis Qalib Badr juga menjelaskan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas sumur-sumur Badr yang merupakan kuburan orang-orang Quraisy. Kemudian beliau bersabda, bukankah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan Rob ternyata benar adanya? Kemudian beliau bersabda lagi, sesungguhnya sekarang mereka mendengar apa yang aku katakan. Hal ini dikabarkan kepada Aisyah, lalu ia berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah bersabda, sesungguhnya mereka sekarang mengetahui apa yang dulu aku katakan kepada mereka adalah benar. Kemudian Aisyah membacakan ayat, sesungguhnya kamu tidak mampu menjadikan orang-orang mati mampu mendengar. Quran Surat An-Naml sampai akhir hayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis tersebut perkataan Nabi yang mengatakan sesungguhnya sekarang mereka mendengar apa yang aku katakan, itu menunjukkan bahwa mereka yang dikubur di Badr hanya mendengar perkataan Nabi saat itu saja. Adapun sebelum dan setelahnya, maka mereka tidak mendengar sama sekali. Dan dalam hal ini ditegaskan lagi dengan pernyataan Aisyah yang menafsirkan sabda Nabi bahwa maksud dari para penghuni kubur itu mengetahui bukan mendengar. Kemudian Aisyah membaca surat An-Naml ayat 80 tentang tidak bisa mendengarnya orang yang sudah mati, yang mana kesimpulannya kedua pendapat tersebut sebenarnya bisa dikompromikan, yaitu dengan mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak bisa mendengar apapun dari alam dunia ini kecuali beberapa hal saja dan pada kesempatan yang terbatas, semisal suara hentakan kaki para pengantarnya dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Dan di luar kondisi itu kembali pada hukum asal bahwa orang mati tidak bisa mendengar sama sekali. Dan ulama terdahulu juga menjelaskan. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, kompromi dari hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah adalah bahwa dalam hadis Ibnu Umar perbincangan Nabi dengan penghuni kubur di Qalib hanya berlaku ketika itu saja, dan pada saat itu ruh mereka dikembalikan ke jasad mereka. Lalu kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga mengatakan, nas-nas ini dan semisalnya menjelaskan bahwa mayit bisa mendengar perkataan orang yang hidup secara global. Ini bukan berarti mereka terus-menerus bisa mendengar. Bahkan mereka mendengar pada suatu kondisi tertentu dan tidak bisa mendengarkan pada kondisi yang lain. Dan hal ini dijelaskan dalam Majmu' al-Fatwa. Kemudian, dan yang paling penting, andaikan mereka bisa mendengar, maka mereka tidak bisa menjawab dan membantu permintaan orang yang hidup, sehingga tetap tidak boleh meminta dan berdoa kepada orang mati. Allah Ta'ala berfirman, dan andaikan mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikanmu. Quran Surat Fatir ayat 14. Wallahu alam, semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik. Dan demikian adalah pembahasan mengenai apakah mayit bisa mendengar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.